Setengah bulan pun berlalu setelah Leon keluar dari akademi. Saat itu Leon langsung berlari keluar dari hutan setelah terperangkap di sana selama ini. Dia merasa sangat bahagia karena bisa keluar dari sana. Setengah bulan yang lalu, Leon berkemah di hutan untuk pertama kalinya. Saat itu, Goblin sering menyerang Leon, tapi di kondisi itu El Cid mengizinkannya untuk menggunakan pedang suci. Sehingga selama setengah bulan itu, Leon membiasakan dirinya untuk bertarung dengan pedang suci. Setelah lumayan terbiasa, Leon akhirnya dapat menghabisi 7-8 goblin dalam waktu 10 detik saja. Dia juga berhasil menguasai dasar dari gerakan kaki yang El Cid ajarkan. Dikarenakan itu, Leon yakin bahwa dia sudah sedikit lebih kuat dibandingkan sebelumnya. Jadi saat ini, dia merasa bersemangat untuk petualangannya di dunia ini. Cerita pun berlanjut di sebuah kota yang disebut Blaine. Setelah masuk ke sana, Leon merasa senang karena dia memulai perjalanannya. Di sisi lain, El Cid yang sedang mengamati sekitar kemudian berkata bahwa kota ini kelihatannya seperti desa preman. Perkataan El Cid pun membuat Leon menjadi sangat-sangat kaget karena dia tidak mengetahui tentang hal itu. El Cid sangat yakin karena ada banyak kota seperti ini 300 tahun yang lalu. Setelahnya, Leon pun berkata kalau dia ingin pergi ke guild petualang untuk mendaftar sebagai seorang petualang. Memang benar, terdapat komisi lain selain petualang, tetapi seorang petualang lebih bebas, dan Leon tidak menyukai terikat dengan sesuatu, apalagi masalah perebutan kekuasaan. Leon lebih ingin menggunakan kekuatannya untuk kebaikan sebagai seorang pahlawan. Jadi, petualang merupakan pilihan yang terbaik. Apalagi saat di hutan, Leon belajar lebih banyak tentang El Cid. Leon juga baru tahu kalau El Cid turun 1 tahun lebih awal, dan itu tidak sesuai dengan ramalan. Jadi sebagian besar kemampuan pedang suci masih tersegel. Kemampuan yang tersegel itu sangatlah banyak. Di antara lain, dapat membuat pahlawan yang memegangnya hampir abadi, penguatan kekuatan yang luar biasa, dapat menangani damage fatal dari kekuatan iblis, dapat menjadi kuat dengan cepat mulai dari aura dan energi sucinya, dan masih banyak lagi. Jadi, agar Leon dapat menangani semua kekuatan itu, dia harus menjadi lebih kuat lagi dari sekarang. Scene pun berpindah di guild petualang, dan Leon telah menyelesaikan pendaftarannya sebagai seorang petualang. Dan juga dikarenakan surat dari instruktur Helmut, Leon dapat memulai dari peringkat D. Resepsionis yang bernama Rize itu berkata kalau Leon seharusnya dapat naik ke peringkat C dengan mudah jika dia menunjukkan beberapa pencapaian. Dan untuk mencapai peringkat B, Leon harus memenuhi persyaratan umum, yaitu dengan menguasai aura. Kemudian untuk peringkat A dan S, sepertinya memerlukan waktu yang lebih sedikit lama. Saat itu, Leon sedikit takjub bahwa ada persyaratan yang mengharuskan orang bisa menguasai aura. Seperti yang kita tahu, pengguna yang dapat memanifestasikan aura dapat dengan mudah membelah batu dan baja, dan bisa dibilang mereka mirip seperti manusia super. Oleh karena itu, Leon tak dapat membayangkan sekuat apa seorang petualang peringkat A dan juga S. Di sisi lain, El Cid merasa bahwa komisi ini sedikit menarik karena menerima berbagai ras humanoid, dimulai dari Beastman, Elf, dan bahkan High Elf bekerja di sini juga. Jadi El Cid berpikir kalau organisasi ini sepertinya cukup baik. Setelah beberapa pembahasan, Leon pun diberikan misi pertamanya. Cerita lalu berlanjut di sebuah tempat yang sepertinya mirip gorong-gorong. Di tempat itu, Leon berburu para Redman sebagai misinya. Di saat itu, dia pun langsung melihat seekor Redman yang berbeda dari yang lain, yaitu seekor Redman yang memiliki tanduk. El Cid berkata kalau monster itu merupakan versi yang berevolusi dan mirip seperti Hobgoblin. Menurut El Cid, semakin banyak dan semakin besar tanduknya, maka semakin tinggi kekuatan yang dimiliki Redman itu. Tapi El Cid berkata tidak perlu untuk mengkhawatirkan elemen yang dimiliki oleh Redman, karena elemennya adalah elemen kutukan. Ya, sudah dipastikan, karena El Cid merupakan pedang suci, serangan kutukan biasa tidak akan berpengaruh padanya. Hal itu semakin mempermudah Leon untuk menyelesaikan misinya. Setelahnya, Leon pun membuat Rize terkejut, karena dia membawa banyak sekali hasil buruan, bahkan sampai menyentuh angka 23 kg dari berat semua ekor Redman. Jadi kalau menurut hitungan Leon telah memburu sekitar 200 lebih Redman. Leon juga membawa beberapa tanduk Redman yang berevolusi, dan hal itu membuat Rize semakin terkejut
karena Leon ternyata membawa tanduk Redman yang berevolusi. Setelahnya, Leon pun menerima bayaran yang cukup banyak, yaitu 13 silver, 50 copper atau perunggu. Saat itu, Rize berkata kalau dia sangat kagum kepada Leon, karena Leonlah orang pertama yang berhasil mendapatkan hasil sebagus ini di misi pertamanya. Jadi, Leon pun mendapatkan tanda atau lencana petualang Rende miliknya. Leon sangat bangga, karena akhirnya dia mendapatkan sebuah bukti bahwa dia bukan lagi seorang siswa, melainkan seorang petualang yang sesungguhnya. Setelahnya, Rize pun berkata kalau Leon dapat meminta bantuannya jika Leon membutuhkan sesuatu, walaupun dia masih memiliki sedikit otoritas sebagai seorang resepsionis cabang. Singkat cerita, setelah Leon keluar dari sana, Elsit pun tertawa dengan bangga, kemudian berkata kalau Rize sepertinya salah paham dan menganggap Leon sebagai seorang kesatria suci. Apalagi, Leon mengambil misi yang tidak dibayar, sesuai dengan kesulitan misi yang cukup tinggi. Elsit berkata seperti ini, karena sejak dulu para kesatria suci akan mengambil misi untuk berpetualang dan membantu sesama secara gratis, agar membuktikan kalau mereka pantas menjadi kesatria suci. Tapi, kalau dilihat dari identitas Leon sebagai seorang pahlawan, Rize tak sepenuhnya salah, karena pahlawan itu merupakan tipe kesatria suci. Ya, walaupun pangkat pahlawan berada sangat tinggi di atas mereka. Leon juga berkata bahwa dia memang berniat untuk melakukan perjalanan sambil membantu orang lain, karena dia akan sedikit tinggal lebih lama di kota ini, sebelum dia pergi keluar dari Blaine. Tapi tentu, dia akan meningkatkan ranknya sampai setidaknya rank B. Namun, dia tidak tahu berapa lama dia akan mencapai rank B. Dan tiba-tiba, Elsit pun menyela dan berkata kalau Leon membutuhkan 100 hari saja untuk mencapai rank B. Elsit berkata kalau dia ingin mengajari Leon, sembari Leon berpetualang selama setahun sampai ramalannya keluar. Tapi meskipun ini bagian dari pelatihan, dia merasa sangat marah melihat penerusnya sebagai seorang pahlawan suci nan agung malah membersihkan selokan yang kotor. Elsit bersikeras bahwa Leon harus menjadi lebih kuat, sampai dia setidaknya dapat mengalahkan seekor naga dengan mudah. Leon yang mendengarnya langsung komplain kalau Elsit terlalu banyak mau, sampai-sampai memberinya misi yang berkali-kali lipat di atas misinya yang sekarang. Elsit pun berkata bahwa Leon terlalu memandang remeh kemampuan seorang pahlawan. Elsit menjelaskan kalau pahlawan itu dapat meningkatkan level mereka dan naik level setelah mereka membunuh monster. 300 tahun yang lalu, pengetahuan tentang level ini hanya diketahui oleh para bangsawan yang serakah akan kekuatan. Dan setelah orang-orang busuk ini meninggal, pengetahuan itu pun juga punah. Jadi mungkin tidak ada orang lain yang tahu tentang ini selain Leon. Jadi seharusnya Leon lebih bersemangat lagi untuk menaklukkan para monster. Setelah Leon terbiasa, maka dia harus membunuh naga supaya dapat menjadi lebih kuat lagi. Saat itu, Leon pun masih mengeluh, tapi Elsit langsung memarahi Leon karena dia tidak menerima bahwa pedang suci sepertinya digunakan oleh Leon untuk membersihkan kotoran di tubuhnya setelah dia membersihkan selokan. Elsit sangat bersikeras dengan ini karena nanti mereka harus pergi ke pegunungan Titan, di mana seekor naga pun tak berani untuk mendekati wilayah itu, dikarenakan wilayah itu dikuasai oleh para raksasa. Leon bertanya, mengapa di masa lalu Elsit ingin pergi ke alam iblis yang gagal ditaklukkan oleh kekaisaran? Saat itu Elsit pun berkata kalau sebenarnya dia hilang ingatan dan tubuhnya tertinggal di sana. Jadi mereka harus cepat pergi ke pegunungan Titan dalam setengah tahun, agar Leon dapat banyak berkembang lagi dan mengambil tubuh Elsit. Tentu saja, Leon tak perlu khawatir karena dia ini merupakan pahlawan yang dituntun langsung oleh pedang suci. Leon pun setuju, yang membuat Elsit sangat senang, karena pelatihan neraka lainnya akan segera dia mulai. Singkat cerita, Leon mendapatkan julukan Cat, karena dia selalu berburu Redman dan membersihkan gorong-gorong. Setelah sampai di bagian resepsionis, Rize ternyata telah menyiapkan beberapa misi lain yang cocok untuk Leon. Saat itu, Leon terdistrek dengan satu misi yang kelihatannya sangat tua, yang menandakan kalau misi itu tak pernah diambil. Jadi pada akhirnya, Leon pun mengambil misi itu karena dia sangat penasaran. Menurut informasi yang Leon dapat, yang akan dia lawan adalah slime batu. Para slime ini memakan batu di bawah tembok Blaine, dan jika mereka dibiarkan, tembok Blaine mungkin akan runtuh karena itu. Setelah sampai di sana, Leon ternyata disenangi oleh para prajurit,
karena dia mengambil misi yang sulit dan menyelesaikannya dengan sangat baik. Jadi kali ini, mereka mengandalkan Leon dan pastinya bayaran akan dibayarkan tergantung dari kinerja Leon dalam misi ini. Saat itu, Leon pun masuk ke teritori slime batu dengan hati-hati. Saat itu, Leon sedikit bersyukur karena tempat ini tidak kotor seperti selokan. Tetapi, tempat ini sangat lembab, sempit, dan juga licin, yang sangat menyulitkannya dalam menggunakan gerakan kaki. Tapi di sisi lain, Elsit puas karena tempat ini cocok untuk melatih gerakan kaki milik Leon. Sementara itu, Leon pun melihat sesuatu dari kejauhan, yaitu para slime batu. Elsit pun berkata kalau Leon harus memaksimalkan penggunaan teknik penglihatan miliknya, karena para slime ini bukanlah slime biasa yang menyebabkan mereka sangat dihindari oleh para petualang. Tapi sementara mereka berbicara, sebuah batu pun tiba-tiba muncul tepat di depan mata Leon, yang untungnya dapat dihindari. Saat itu Leon sangat kaget karena kecepatan batu itu sangat tidak normal. Tapi yang lebih membuatnya semakin kaget adalah gerakan para slime ini yang cepat, dan juga mereka mempunyai ketahanan tinggi terhadap serangan, sehingga para slime ini dijuluki sebagai slime batu. Elsit memberitahu kalau semua slime memiliki core atau inti dari tubuh mereka, dan dengan menghancurkan core, maka slime akan langsung mokat. Tetapi slime batu itu berbeda, karena di dalam tubuh mereka terdapat pecahan batu yang tidak terbatas, yang digunakan oleh slime untuk melindungi core inti mereka. Dan itulah alasannya mereka dihindari oleh para petualang. Tidak hanya itu, ditambah lagi mereka dapat menembakkan bebatuan yang sangat banyak dengan kecepatan yang luar biasa. Dan pastinya itu akan sangat sulit untuk dihindari bagi seseorang. Setelah melihat semua serangan para slime, Leon menganalisis kemampuan dan kelemahan mereka. Dikarenakan bebatuan itu terus bergerak menutupi core, Leon mencari cara untuk dapat menyerang core slime itu. Batu-batuan itu akan berhenti beberapa detik, dan disitulah celah yang dapat dia gunakan untuk mengalahkan para slime. Dan setelah mengetahui kelemahan tersebut, Leon pun langsung bersiap untuk melancarkan serangannya kepada para slime. Saat itu dia pun menggunakan teknik penglihatannya, dan seketika menghabisi para slime sesaat mereka akan membuka mulut untuk menembakkan batuan. Di saat itu, dia juga menggunakan teknik gerakan kaki untuk mengurangi berat pijakan, sehingga dia tak terpeleset. Akan tetapi, dengan tiba-tiba Leon pun terpeleset dan akan terjatuh, tepat ke arah bebatuan itu. Tetapi, mendadak, Leon pun berhasil merubah arah jatuhnya dan memanfaatkan momentum dari lantai yang licin, sehingga dia dapat dengan mudah menghabisi slime tersebut. Sesaat setelah melihatnya, Elsit sedikit terkejut, karena Leon secara tak sengaja menggunakan level kedua dari teknik gerakan kaki Roderick yang dia pelajari. Elsit kemudian menjelaskan kalau level kedua dari gerakan kaki Roderick adalah menggunakan lingkungan sekitar menjadi senjata yang dapat membinasakan lawannya. Artinya, Leon dapat langsung terbiasa dengan lingkungan yang dia pijak, mau itu lantai es ataupun lantai baja yang mendidih. Dan juga, dia dapat memanfaatkan pijakannya untuk mengalahkan musuh. Elsit berkata bahwa selama ini gerakan kaki yang Leon gunakan adalah gerakan kaki yang dikhususkan untuk bertarung di atas tanah dengan lingkungan sekitar yang luas. Tapi sekarang, gerakan kaki yang digunakan di tanah tidak berlaku di sini karena tempat ini sempit dan licin, sehingga Leon perlu menyesuaikan dirinya dengan cepat dengan lingkungan ini agar dia dapat bertarung dengan baik. Dan itulah inti dari teknik gerakan kaki Roderick level kedua. Elsit juga memberitahu Leon untuk jangan menghindari serangan bebatuan para slime dan mulai menangkis serta menahan rasa sakit dengan tubuhnya ketika dia tidak dapat menangkis serangan itu. Ini diperlukan agar Leon dapat terbiasa menangkis serangan dengan bagian tubuhnya jika dia tidak dapat menangkis semua serangan. Tak terasa, 3 minggu pun berlalu semenjak Leon memasuki habitat slime batu. Para prajurit sangat terkesan dengan pekerjaan Leon yang sangat-sangat baik. Pada awalnya, Leon kesusahan untuk mengalahkan para slime batu. Tetapi pada minggu pertama, dia langsung keluar dengan tas penuh fragmen slime batu. Jadi, mereka tidak tahu dia sudah berkembang sejauh seperti apa di minggu ketiga ini. Saat itu mereka pun melihat Leon yang keluar dari sana dengan membawa 2 tas penuh fragmen slime batu. Setelahnya, Leon kemudian berkata kalau hari ini merupakan hari terakhir dan dia sudah menyelesaikan perburuan slime batu, dan para prajurit sudah tidak perlu khawatir lagi dengan para slime karena mereka sudah hampir punah sekarang. Saat itu, Leon akhirnya menyelesaikan latihan dasar yang diminta Elsit.
Kemudian akhirnya, sekaranglah waktu baginya untuk mempelajari sesuatu yang disebut aura. Cerita pun berlanjut di penginapan tempat Leon tinggal. Di sana, Elzid menjelaskan kalau Leon telah mencapai kekuatan minimum untuk membuka aura. Tapi dikarenakan Leon sedikit terlambat untuk membuka aura, maka dia harus siap dengan konsekuensi dalam pembukaan auranya. Berbeda dengan Leon, para bangsawan telah membuka aliran mana dan memperoleh aura sejak mereka baru dilahirkan. Dan itu disebut baptisan atau blessing. Dan juga, ketika orang biasa mencoba membuka peredaran mana mereka dengan paksa melalui baptisan, maka mereka akan meninggal. Tapi tentunya, Leon tak perlu khawatir, karena dia sudah siap sekarang, dan dia juga merupakan pahlawan yang meneruskan jalan pahlawan suci Rodrik. Tetapi, Leon diharuskan untuk menahan rasa sakit pada saat peredaran darahnya dirusak dan disembuhkan, agar peredaran mana dapat terbuka dan memungkinkannya menggunakan aura. Pada saat baptisan atau blessing, dia juga tidak boleh pingsan, agar supaya prosesnya tidak gagal. Setelah Leon siap, Elzid pun langsung memunculkan 10 pedang cahaya, dan perlahan satu pedang pun datang, kemudian menusuk bagian pertama dari sirkulasi mana Leon. Pedang cahaya itu menembus tubuh Leon untuk membuka jalan aliran dari mana. Dan seketika, semua pedang pun langsung mendekat dan menusuk seluruh bagian tubuh Leon yang tersumbat untuk membuka aliran mana miliknya. Saat itu, walaupun kesakitan, Leon berusaha untuk menahan ke-10 pedang yang menusuk dirinya. Waktu pun berlalu, dan saat itu hari sudah malam, bahkan hampir mencapai tengah malam. Dan Leon masih menahan sakit demi pembentukan aura miliknya. Sementara itu, Elzid mulai menyadari kalau ada keberadaan jahat di kota ini, dan dia sepertinya sudah akan muncul. Tak terasa, tengah malam pun tiba, dan di saat itu akhirnya Leon berhasil mendapatkan aura miliknya. Saat itu dia merasa dia sudah bertambah kuat. Tapi Elzid pun berkata kalau Leon salah, karena Elzid hanya membuka pembuluh darah besar milik Leon, dan dia sekarang hanya berkembang sedikit saja. Dari yang awalnya seorang bayi baru lahir, dia menjadi batita yang baru bisa memegang sendok. Oleh karena itu, Leon harus membuka seluruh pembuluh darah kecilnya untuk menjadi lebih kuat lagi. Dan yang terpenting, dia tidak boleh sombong dulu, karena dia masih jauh dari kekuatan yang harus dia gapai. Tapi di sisi lain, Elzid tidak menyangka bahwa Leon dapat menahan 10 pedang sekaligus. Awalnya Elzid mengira kalau Leon hanya bisa menahan 5 pedang saja, tapi ternyata Leon lebih hebat dari itu. Setelahnya, Elzid kemudian menjelaskan kalau Leon dapat menggunakan auranya untuk mendeteksi sekitarnya, dan dia juga dapat menggunakannya untuk menganalisis lingkungan, di mana itu terdengar sangat keren menurut Leon. Setelah itu, kemudian Elzid mengajarkan Leon mengenai aura. Pada umumnya, aura terdiri dari 5 elemen, yaitu kayu, api, bumi atau tanah, metal, dan juga air. Tetapi, Leon tidak memiliki kelima aura itu, dan aura yang dia miliki merupakan aura milik pahlawan suci Rodrik, yaitu aura matahari atau bintang. Aura matahari memiliki 2 atribut dasar, yaitu panas dan cahaya, di mana merupakan aura tertinggi dari semua aura, yang juga mewakili kecemerlangan. Setelah mendengarnya, Leon merasa sangat senang, kemudian dia pun ditenangkan oleh Elzid. Elzid langsung menunjukkan status window milik Leon setelah dia menenangkannya. Terlihat jelas bahwa Leon telah menjadi lebih kuat dari sebelumnya, dan karena itu, akhirnya Elzid pun berkata kalau dia akan mengajari Leon beberapa teknik pedang. Namun sebelum itu, Leon harus waspada pada kehadiran dari musuh para pahlawan. Secara teknis, mereka itu merupakan musuh bebuyutan para pahlawan, karena mereka selalu melakukan tindakan busuk untuk menghancurkan dunia ini. Tidak peduli dari 300 tahun yang lalu sampai dengan sekarang, mereka tidak akan pernah punah dan terus membuat para pahlawan kesusahan. Dan mereka ini disebut sebagai kebencian, dan Elzid sangat membenci mereka. Tapi tentu, untuk sekarang, Leon belum bisa melawan mereka. Jadi karena itu, Leon harus bertambah lebih kuat lagi, agar suatu saat dia dapat membasmi musuh bebuyutannya itu. Keesokan harinya di Guild Petualang, Rize kemudian berkata kalau Leon terasa sedikit berbeda sekarang. Leon kemudian mengatakan kalau dia sedikit mengalami pencerahan dalam beberapa hari ini. Setelah mendengarnya, Rize sangat senang dan juga dia memiliki sesuatu yang ingin dia beritahukan kepada Leon.
Dan itu adalah informasi mengenai kenaikan pangkat Leon menjadi rank C. Rize berkata kalau Leon melakukan kinerja dengan sangat baik dalam kedua misi pertamanya. Jadi dia pun langsung dipromosikan. Setelah itu, Leon pun langsung mengambil misi rank C. Sementara Leon memeriksa semua misinya, Rize sangat kagum dan malah semakin salah paham kalau Leon itu memang merupakan kesatria suci yang sedang dalam penyamaran. Tapi Elsit merasa bahwa itu sedikit normal karena aura matahari sangat mirip dengan kekuatan suci. Saat itu dikarenakan tidak ada misi yang berkaitan dengan kebencian, maka Leon pun berkata bahwa dia ingin sebuah misi yang berhubungan dengan daerah kumuh. Mendengarnya, Rize menjadi sangat kaget karena tidak ada satupun misi yang terletak di daerah kumuh. Apalagi tempat itu merupakan bagian dari tentara bayaran. Tapi Rize berkata kalau mungkin ada misi yang cocok dengan yang Leon mau, dan dia pun memberikan itu untuk membantu Leon. Setelah melihatnya, ternyata misi itu adalah misi penaklukan armor hidup di sebuah mansion tua. Tetapi yang lebih penting lagi, misi itu terletak dekat dengan daerah kumuh. Jadi sepertinya tak masalah jika Leon sedikit melihat-lihat di sekitar saat dia mempunyai surat misi dari Guild Petualang. Setelah mendengarnya, Leon pun berterima kasih atas bantuan Rize dan dia berjanji akan membalasnya nanti. Di saat yang bersamaan, Rize juga memberikan uang imbalan atas pembersihan para slime batu kepada Leon. Setelahnya, Leon pun berkata kalau dia ingin bertanya sesuatu lagi, dan itu merupakan letak dari gereja suci yang ada di wilayah Blaine. Setelah mendengarnya, Rize pun sangat kaget, dan Leon memang sudah menduga kalau Rize akan sekaget itu, karena menurut aturan gereja suci, para kesatria suci tidak boleh sembarangan meminta bantuan, kecuali ketika para musuh telah muncul. Saat ini, Rize pasti menganggap Leon itu seorang kesatria suci yang bertugas untuk melaporkan kemunculan dari musuh Dewi. Leon melakukan ini karena dia ingin berjaga-jaga untuk menghadapi kebencian. Karena dia belum ingin untuk mengungkapkan identitasnya sebagai seorang pahlawan kepada gereja suci. Sesaat setelah Leon pergi, Rize pun langsung sangat panik dan dengan cepat segera melaporkan bahwa musuh Dewi telah muncul. Tak berselang lama, malam pun tiba, dan Leon akhirnya sampai di tempat misinya akan dilaksanakan. Leon pun masuk ke dalam mansion itu, dan langsung menggunakan Elsit sebagai penerang. Saat itu Elsit kemudian mengingatkan Leon agar lain kali dia membawa obor, karena kedepannya dia harus bertugas bersama Party. Kemudian secara tiba-tiba, Leon pun merasakan sebuah kehadiran yang tak mengenakan dari ujung lorong, dan seperti